Salam sejahtera, saya Mas Yuan Nugrahadi Surya, guru dari SMA N1 Parang, Magetan, Jawa Timur. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, saat ini mengajar prakarya dan kewirausahaan, sedang mengikuti PBG dalam jabatan. Berikut kartu peserta ujian dan KTP saya. Berikut KTP-nya. Dalam video untuk UKIM ini, saya akan berbicara tentang otomatisasi sederhana dan mari kita lihat bersama. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, kita mulai pelajaran ini. Kita doa dulu. Ya, doa dulu, ketua kelas atau guru kelas silakan pimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, absensinya tadi ada 1,5 absen ya. Ya, silakan. Ya, nanti absensinya baju ya. Ya, baju nanti ada izin. Kemudian tugasnya yang kemarin yang ganda, saya buka sampai hari ini jam 12. Ya, saya beli. Ya, seperti powerpoint-nya, mungkin bisa dilihatkan powerpoint-nya. Di sini kita akan menggunakan pengaturan otomatis. Jadi kita akan awal dulu untuk prakarya dan pengusahaannya di papan. Lalu ada dua. Nah, ini akan kemarin saya tunjukkan langsungnya akan menyala dan mati otomatis. Ini contohnya, coba kamera, ya kameramen HP ke sini. Ini contohnya di zoom. Ya, ini contohnya. Nanti ada contoh lagi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita di sini akan mempelajari PKWU prakarya dan kewirausahaan untuk menunjukkan karakter bahan, alat dan teknik produk teknologi berbasis otomatisasi sederhana dengan inspirasi potensi berdasarkan analisis kebutuhan dan menguraikan fungsi. Nah itu ya. Jadi ini masih secara umum ya, belum sampai ke tanaman. Ini pertanyaannya seperti ini. Seperti pada gambar itu otomatisasi pada alat ini nanti saya tunjukkan. Bisa ada yang bisa, mungkin sini cerita. Nggak bisa Pak. Bisa Pak? Ya, praktis masih belum ya. Ada yang sudah bisa, alatnya ini sudah ada di pasaran dan banyak. Kemudian tujuan pembelajaran di sini seperti tadi menunjukkan karakteristik bahan, alat dan teknik produk teknologi berbasis otomatisasi sederhana dengan inspirasi dan dipaksa dengan dia. Tujuannya itu kemudian di sini indikasinya. Siswa dapat memahami dan menunjukkan karakter bahan, alat dan teknik alat otomatis sederhana. Nah, karakternya nanti bagaimana? Nanti ada soal-soalnya ya, soal kuis juga soal ini, jadi soal-soal sederhana. Mungkin cuma 5 soal saja. Nanti hari ini akan belajar di sini adalah pengaturan waktu program 24 jam, mengangkat sesuai tadi, dan nanti mengatur ini ada videonya juga nanti. Kemudian di sini refleksi. Nah, nanti ditanya ulang ya, saya tanyakan awal nanti saya tanyakan ulang apakah kalian bisa mau atau sudah bisa. Kemudian nanti ada penilaian, ada scoring, otomatis keluar nilai. Ya. Jadi saya simulasi aktivitas kalian, kemudian pengetahuan refleksi, ada pertanyaan, kemudian ada tugas, nanti praktek.
assembly prakteknya. Karena itu sumber belajar di sini buku kalian itu yang perakaran dan perusahaan, kemudian di blog saya sudah ada videonya ya, blog saya ada videonya. Atas dan di sini juga boleh lingkungan sunnah, gambar dan video. Nanti di sini ada paper, ada laptop, kita masih ada olahraga, buku baca juga. LKPD nanti kita berikan. Kemudian kita akan menggunakan lagi program privasi. Masalahnya adalah kita kadang lupa menyalakan atau mematikan lampu pada sore atau pagi hari. Nah ini supaya itu tidak lupa dan hematnya nanti usia menggunakan pilihan itu. Dan selanjutnya tadi contoh sampel saya berceramah diskusi kelompok saya kemarin ilustrasi rekapitulasi dan praktek ilustrasinya dalam video itu ya. Belajar dari ini masih awal. Kemudian di sini ada sebuah video tentang yang saya baru saja ceritakan tadi. Mungkin sekitar 15 menit. Terima kasih telah mampir di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar tentang cara untuk mengeset sinyal manual. Mungkin video agak Kedua sebenarnya sebagai untuk mengatur menghidup dan mematikan nanti ada pertanyaan. bisa lampu, bisa pompa, bisa yang lainnya. Dan ini adalah sinyal manual. Di sini dikejamnya, jadi ini terdiri dari 24 jam di pengaturannya. Dan ini saklar pemakaian timer atau tidak. Jadi kalau kita naikkan ke atas dia posisi on, artinya timer tidak difungsikan. Sementara kalau kita ingin memakai timer kita turunkan ke bawah dan stop kontak ini mengeluarkan sesuai set atau pengaturan yang kita atur. Di bawah dikit jam yang putih ini yang menang, kita melihat pin yang bisa diturunkan. Ini pinnya ya. Jam turun 1 ini adalah 15 menit. Jadi bila kita turunkan dia akan menghitung 15 menit untuk menyala. Ini pin yang bisa diturunkan. Jadi tiap 1 jam ini, misalnya dari jam 11 ke jam 10 ke 11 ini, dia ada kartun yang bisa diturunkan. Ini ya. Dan tiap pin ini adalah tenggang waktu 15 menit. Ya. Begitu kita akan coba memasukkan atau memasang lampu. Ini lampu indikator atau lampu untuk kita pakai sebagai uji coba setelah pasang. Kita akan colokkan ke stop kontak seperti ini. Ya. Jadi kalau kita naikkan seperti ini artinya stop kontak atau tegangan yang keluar tidak mengikuti aturan di timer yang kita set. Dan bila kita ingin mengikuti aturan yang telah kita set, kita turunkan ininya. Kemudian kita akan mengatur pin atau dikit meter yang ada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini jarum menunjuk segitiga hitam ini harus menunjuk pada jam sekarang atau kurang lebih pada jam sekarang. Jadi misalnya kalau sekarang jam 5 sore misalnya, berarti jam 17. Seperti ini.
jam 6. Seperti ini. Jadi nanti bila ini cara kerjanya adalah bila tekanan masuk dia akan berputar pelan-pelan seperti ini sesuai waktunya ya. Jadi misalnya seperti ini kita akan coba hanya jam 17 tadi kita masukkan ini ya. Ini kita pasang lampu indikatornya. Nanti bila sudah jam 6 sore atau jam 18 pin yang kita turunkan tadi, 4 pin yang kita turunkan, dia akan menyala sampai pin yang tidak diturunkan atau yang tetap. Jadi seperti ini nanti setelah kita colok dia akan berputar pelan-pelan sesuai waktunya. Nah, pada posisi jarum menunjukkan angka 18 atau jam 6 sore, lampu akan menyala seperti ini dan dia akan terus berputar sampai besok pagi. Nanti setelah jam 6 pagi dia akan mati seperti ini ya, dan dia akan terus berputar sampai jam 6 sore untuk hidup lagi. Bagaimana bila kita tidak ingin atau kita ingin membuat pengaturan yang berbeda-beda? Kita bisa melakukannya. Misalnya kita ingin kita hidupkan dulu pada waktu-waktu tertentu, jadi misalnya tiap 2 jam sekali atau tiap 3 jam sekali. Kita tinggal yang pertama yang pasti kita harus segitiga ini harus menunggu pada jam sekarang, jam 5 misalnya sekarang. Jadi kita ingin misalnya hidup jam 8, kita tekan aja yang di posisi 20 ini 15 menit, jam 8 sampai jam 8.15 nanti akan menyala. Terus misalnya kita ingin besok pagi jam 4 atau setengah 5, jadi 4.30 kita pilih posisi di sini. Nanti 15 menit akan menyala, dan misalnya lagi kita ingin jam 12 besok siang. Ini berlaku setiap hari. Jadi kita bisa mengatur di beberapa tempat untuk di posisi waktu 24 jam ini. Kita bisa atur, dan tiap pin yang kita turunkan ini waktunya adalah 15 menit. Jadi artinya lampu atau alat yang kita set itu akan hidup selama 15 menit. Setelah itu, bila pun semuanya tidak kita turunkan, dia akan mati atau akan berhenti dan melanjutkan pada pin yang kita turunkan di set kemudian. Kemudian dari pin ini dia bisa kita atur 24 jam dengan pengaturan hidup dan mati yang mampu banyak. Sementara untuk kekurangannya mungkin ini tidak bisa berjalan atau waktunya akan berhenti bila input dari suplai AC-nya atau tegangan listriknya mati atau mati lampu. Dan bila mati lampu biasanya jam ini akan berhenti. Jadi rotari jamnya tidak berputar. Jadi ini berputarnya mengikuti atau berjalan bila ada input listrik masuk. Jadi bila misalnya kita sudah set seperti ini jam 8 sampai jam 6 pagi tadi, kemudian pada
Saya punya satu. Ini alatnya sebenarnya di barang juga ada ya. Satu kali ini ke bawah. Coba ke atas ke bawah. Ya, bawah lagi. Nah, setelah itu sekarang jam berapa? Jam 9.16. Nah, anggap aja jam 9.15 ya, ini tandanya di 9. Angka 9 satu skala itu adalah 15 ya, tambahi satu skala. Nah, kira-kira ini akurasinya cukup rendah ya, tapi sangat efektif ya, oke. Kemudian kamu ingin hidup dan mati jam berapa setelah jam ini? Jam berapa? Jam 11, oke. Mungkin ada lampu dari HP, saya minta bantuannya lampu dari HP. Karena punya kecil ya. Jam 11 ya. Tadi jam 11 ini, kemudian ini ada sebuah tombol ditekan ke bawah dengan kuku atau pada setelah jam 11. Angka 11 ini. Jam 9. Oh, boleh nyala jam 9. Oke. Nah, ke bawah. Terus sampai mati jam berapa? 11. Ya, 9 nyala, 11 mati ya. Jadi kebawahkan semua. Nah, terus gitu. Sampai jam 11. Itu cara kerjanya. Dulu kalau pakai Raisolo. Nah, pulpen juga boleh. Buku juga boleh. Obeng juga boleh. Saya biasanya pakai tangan. Ya, Agak susah, Pak. Kalau belum biasa memang susah ya. Pakai tangan buku gini. Yang ini mati. Nah, ini kan contohnya. Ini saya kasih contoh satu pin ke bawah. Ya, pakai gini aja. Nah, pakai kuku. Nah, saya naikkan lagi berarti nggak fungsi. Nah, naikkan pakai. Nah, kalau turun pakai kuku diturunkan. Nah, turun. Naikkan lagi nggak fungsi. Nah, itu sudah turun berapa? Mulai jam 9 harus turun semua sampai jam 11. Nah, ya. Oke, ya prinsipnya gitu. Kemudian ini dicolokkan. Coba kamu kontrol. Agak keras ini ya. Tekan agak keras. Kurang masuk. Tak bunyi. Kurang masuk lagi. Ya. Nah, udah. Baru dicolokkan ke listrik. Nah, kalau ingin tes ini dinyalakan berarti nyala. Ini kalau di bawah tadi artinya program. Ya, udah ngerti ya. Ada yang ingin lagi coba? Oke, kita mulai. Ada yang ingin lihat cowok-cowok di sini? Oke. Kamu pegang ini. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 9.19. Anggap aja jam ya 9.15 ya, kelipatan 15. Panah ini diputar ke alas jam 9, angka 9. Panah ini. Angka 9, kemudian satu skala nilainya 15, anggap aja 9.15 atau 9.30. Pak, seperti Iya. Ya dikit lagi gitu, oke. Gak apa-apa segitu. Udah? Ini putarnya tuh ke sini ya, Pak? Ke atasnya 9, jadi 9 lebih. Nah gitu juga nggak apa-apa. Iya, terus? Terus, jadi kamu ingin nyala jam berapa? Setelah jam sekarang? Jam 9.25 mungkin. Oh ya 9.25 ya. Jadi 9-nya kamu tekan. Sebentar, 9.25 berarti 9.30 yang paling dekat Iya. kelipatan 16 ya. Jadi kamu tekan angka tengah-tengah antara 9 dan 10. Dengan Yang ini, kuku Pak? ke atas itu klik ke bawah. Nah, betul. Sampai nyala jam berapa? Mati jam berapa? Jam 9.35. 9.35 tadi startnya 9.30 ya? Iya. Kelipatan 15, jangan 9.35. Berarti Yang agak 45. jauh. 9.45 ya. Jadi satu klik lagi, dekatnya itu mepet itu ya. Tadi 30 sama 45 kan selisih 15. Nah, itu cuma 2. Jadi nanti akan nyala dan hidup lagi. Nyala tadi pertama 9.30, mati 9.45. 45. Nah, itu mepet karena kelipatan 15. Ya. Setelah itu ini dicolokkan. Agak keras. Ini nggak nyetrum kan, Pak? Enggak ada listriknya, enggak dapat. Kurang dalam lagi kelihatannya. Udah ya, saya Sudah ceknya. dalam. Saya ceknya lepas coba. Nah,
Kemudian ini ngetes ke atas, coba saklar atas itu adalah tanpa program, ke bawah tanpa program ya, jadi ke bawah, kemudian dicolokkan di listrik. Nah itu ya. Kayaknya apa? Coba kamu colokkan, ya karena Itu otomatis nyala sendiri dan mati sendiri gitu nggak Pak? iya. Saklar ya. Oke, itu prinsipnya. KPD ini seperti di papan, mungkin ke WA kalian, mungkin kameranya di pause sebentar. Di situ ada skornya. Ini juga ada ya, saya mengatakan tujuan otomatisasi. Setiap tengah alasannya akan dikasih komentar. Kemudian alatnya mampu menggunakan alat. Kemudian kegunaannya. Mas judul mas, kembali ke tempat judulnya. Saya akan menanya lagi, apakah saya mampu menggunakan pengaturan waktu yang sudah praktek bisa tidak? Bisa ya. Satu lagi mana? Bisa ya. Tadi waktu menggunakan praktek 2 orang. Ya saya minta 2 cara tadi, satunya tadi mana? Karena ya sampai tadi Risma mana? Tidak bisa praktek ya tadi. Nah, 2 orang sudah bisa. Tadi saya menggunakan sampel 2 orang, jadi sudah bisa. Ada responnya, kalau kalian jawab. Dalam hari ini ada pertanyaan, ada kesulitan, ini coba lagi. Nanti pertemuan berikutnya kita kembali ke kuis. Ya, ulangan hariannya mungkin saya tunda. Ya karena kita setengah semester, ya kita tunda. Ulangan semester, jadi minggu dan 2. Kemudian kuis, kemudian PR-nya nanti sampai siang jam 12 dan 12 jam yang belum mengerjakan. Soal ini ada yang sulit atau enggak? Yang dari yang tadi? Gampang ya? Terima kasih Bapak. Berapa ya? Ada yang sudah jawab? Skor berapa? Makanya Bukan. Gak ada UTN. catatan untuk komentarnya gimana? Catatan apa? Komentar. Diisi sekarang. Bebas. Coba skor berapa? 64. Nah, itu kan ada yang keliru, ketahuan besar salahnya kan? Nomor berapa yang keliru? Salah 2. Dapat skor berapa? 64. Nah, yang sulit nomor berapa? Tentang apa? Yang jawabannya 2. Oh, yang milih. Yang catatan itu Pak. Ya belum bisa tanya temannya yang jauh bisa. Tadi ada beberapa dapat nilai 80, 62. Yang memang sebenarnya Pak. Ada? Itu memang bisa diulang ya. Saya cek di sini dengan pengalaman kalian menghadapi sistem dan berangkat ulang. Nanti untuk bedanya kami jam 12 yang menggarap PR. Kemudian yang ini ada 2 orang dikerjakan di kelas. Nanti sampai hari ini saja kita belum kerjakan selesai. Nanti akan saya rekamnya masuk ke ketua kelas, sharing ke kelasnya. Jangan lupa melakukan kuis. Kemudian ada pertanyaan, ada hal lain. Ya, ulangannya saya sudah di depan. Jadi karena kita sedang akhir bulan ini ulangan tengah semester. Oke, jadi kita selesai di sini. Kita akan berdoa karena kembali ke tempat duduknya. Ketua kelas atau pengurus kelas untuk berdoa. Ya, kita akan berdoa. Dipimpin doanya kelas ketua pengurus. Tunggu dulu, ada yang masih jalan. Oke, tunggu dulu. Stop. Ya, silakan. Berdoa mulai.
Oke, terima kasih. Kembali ke kelasnya dikerjakan yang belum. Biru Pak, tadi halus banget. Cegi. Ya. Wasiknya penuh baca 90 ya. Biru Pak, tadi halus banget. Cegi. Iya, Mas. Terima kasih. Oke. Gimana? Masih ada kesulitan atau kurang lagi? Nah, tanya temannya yang 100 tadi. Itu bisa diulang. Masih saya buka, tapi ulang dari sebenarnya nanti saya. Oke.